kepala. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami, lewat perpanjangan umur yang Kau berikan, patut kami berterima kasih kepada Bapa. Kalau hari kami bisa bernapas, hari kami ada sebagaimana ada semangat anak anugerah-Mu yang Kau berikan, kami tidak sia-siakan. Kami gunakan terbaik untuk kaki-Mu, yang Maria merohani, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-6 ayat ke-27 sampai ayat 30. Yeremia pasal 6 ayat 27 sampai ayat 30. Yeremia menjadi penguji umat. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana memilikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka ada pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk, tepat puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya tanah, timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Puji Tuhan, satu ayat buat kita pagi ini dikatakan pada ayat yang ke-27. Aku telah mengangkat engkau di antara umat Tuhan sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana memilikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Firman Tuhan mengingatkan kita, seseorang dianggap lulus atau naik kelas, ya, tidak lain harus mengalami fase yang terakhir, itulah ujian. Ujian menunjukkan bahwa orang itu mampu menjadi orang yang bisa. Demikian juga kita satu ketika akan mengalami apa dikatakan ujian iman. Mana yang Kristen benar-benar dan Kristen main-mainan akan kelihatan aslinya ketika kapan? Ketika diuji. Satu ketika saya diizinkan Tuhan pergi ke Cina dan saya masuk ke satu toko di Aceh, dan orang Cina itu pedagang itu berkata, mana sutra yang asli dan sustra yang palsu. Untuk membuktikan mana yang asli, mana yang palsu, kuncinya harus dibakar dengan api. Saudara buktikan. Saat itu yang satu dibakar, Coba saudara katakan, mana yang asli, mana yang palsu. Saya tidak bisa menjawab, tapi dia berkata, yang baunya plastik itu palsu, tapi yang baunya rambut itu yang asli. Jadi melalui ujian itu akan kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Demikian juga Kristen yang asli, Kristen yang sungguh-sungguh, dan Kristen main-mainan. Kristen hanya sekedar Kristen, ya, mengikut Kristen itu mengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh kelihatan. Tetapi kapan? Ketika diujian melalui api. Sebagai sutra itu akan kelihatannya ketika dibakar melalui api. Ketika bau plastik itu bukan yang asli, tapi ketika baunya rambut, itulah disebut sutra yang asli. Ya, jadi kita ketahuan kehidupan Kristen kelihatan aslinya ketika apa? Ketika menghadapi ujian,
Ketika menghadapi masalah, kita ada problem, apa sekarang kelihatan? Mana yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, mana yang tidak. Melalui COVID ini, Tuhan izinkan bagaimana iman anak Tuhan, bagaimana pengiringannya kepada Tuhan kelihatan aslinya. Apa Kristen sedang Kristenan, apa Kristen palsu kelihatan. Mana yang sungguh-sungguh kelihatan, yang bisa nilai saudara sendiri. Apakah saudara sungguh-sungguh beriman sepenuh kepada Tuhan? Arti beriman, arti mempercayakan sepenuh kepada Tuhan atau tidak. Nah, bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, bagaimana akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan memuliakan imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Kapan dinyatakan dirinya? Ketika Ia datang untuk kedua kali. Mana yang beriman sepenuh kepada Dia, mana yang tidak beriman, artinya tidak menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Kelihatan kapan? Ketika malam ujian, di akhir, kita hidup di akhir zaman. Saya tidak tahu kapan datang, tapi kita tahu melalui tanda-tandanya bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Melalui COVID ini diizinkan Tuhan untuk apa? Membentuk iman kita yang sungguh-sungguh atau tidak. Kelihatan, ya kelihatan. Yang tahu saudara sendiri, apakah saudara benar-benar menjadi Kristen yang sungguh-sungguh atau ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh atau main-main kelihatan. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, saudara yakin bahwa saudara ada pengikut Kristen yang sebut sutra yang berbau rambut, bukan sutra yang berbau plastik. Kristen plastik dan Kristen rambut akan kelihatan. Amin. Benar Bapa di surga, kami hidup di akhir zaman. Melalui COVID dibagikan ujian iman kami. Apakah kami sepenuh mempercayakan hidup kami semua kepada Engkau, atau kami mengadakan kepintaran kami, kemampuan kami? Tapi pagi hari ini kami adalah anak-anak yang bahagia. Kami umat kesayangan Engkau. Kami mencari Engkau, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum kami aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau. Dan kami bersyukur hari ini Kau ingatkan melalui firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Bicara makan minum sudah disediakan bagi Bapa, sebab Bapa di surga tahu. Tapi bicara minum, cari bangsa yang menang, tapi Bapa di surga tahu. Dan sebentar kami cari nafkah, Engkau siapkan segala kebutuhan kami. Jangan satu pribadi pun terpapar persona rumah tangga kami, tidak ada proses keluarga. Sekalipun dan suara yang mencekam, kami percaya sepenuh kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Engkau yang punya dan Engkau yang menyertainya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan Tuhan. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah sekalipun suasananya mencekam, saya percaya hanya anugerah Tuhan yang terjadi buat bangsa kami Indonesia. Kalau Engkau mau Tuhan, tinggal mudah Engkau buang ke tepi laut. Tapi kami tidak bisa memaksa Engkau, semuanya dalam kuasa Tuhan adanya. Beri kemampuan kami melewati, dan juga para hamba-hamba Allah mampu mengatasi dengan baik. Biar yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang, bahkan vaksinnya bisa berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.